Mantap. Gimana kabarnya? Baik. Ya, oke. Ini yang tidak hadir siapa untuk hari ini? Desya dengan Tamani. Keterangannya apa? Sakit. Oh ya, berarti sakit ya? Ya. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu, ya. Boleh siapa yang mau memimpin doa ke depan? Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk teman-teman berdoa dulu. Doa selesai. Ya, terima kasih, Ibu. Oke, baiklah. Hari ini Ibu akan menyampaikan layanan bimbingan konseling, ya, yaitu layanan klasikal, yang mana materi pada hari ini adalah cara mengelola emosi, ya. Sudah pernah dengar kata emosi? Nah, sudah pernah meluapkan emosinya? Coba sebutkan emosi itu apa yang kalian ketahui? Marah, senang, sedih, kesal, lagi bahagia, itu termasuk emosi. Emosi tidak hanya dikatakan sebagai seseorang yang sedang marah, ya, tapi emosi itu mencakup semuanya. Emosi marah, emosi senang, bahagia, sedih, kesal, ya. Nah, itu semuanya termasuk dalam bagian dari emosi. Kalau emosi marah itu tindakannya seperti apa? Tindakannya mukanya cemburu, ya, berapi-api, nggak ada emosi yang keluar, mau menampar, mau menonjok, mau menendang. Misalnya nih, contoh kaki kalian saja, misalnya diinjak teman kalian, itu marah apa senang apa sedih apa gembira? Ya, pasti marah. Kalau seseorang mengganggu kita kecewa, pasti marah. Bagian dari emosi adalah perasaan yang muncul dari dalam diri seseorang, ya, akibat suatu peristiwa atau suatu kejadian, ya. Misalnya kita sedang sakit, pasti kita merasa sedih. Nggak mungkin orang yang sakit itu dia senang, bahagia, mungkin, ya. Kecuali dia sakit tapi dikasih uang segopok, nah mungkin dia bahagia, uang. Kekelahian di sekolah itu dia bisa tidak mengelola emosi? Tidak, ya, karena dia adalah orang yang mudah terpancing, tidak bisa menahan emosi. Nah itu, makanya kita harus perlu mengelola emosi. Misalnya nih, kalian disebut teman kalian, tulisan kami jelek, nilai kami rendah, nah, otomatis kita menjadi merasa tersinggung, merasa sedih. Apakah harus kita balas juga? Tidak perlu dibalas, tapi harus kita tahan dulu, tarik nafas dulu, kita kelola dulu emosi kita supaya tidak menjadi suatu masalah yang lebih besar. Ya. Kalau orang marah itu berarti itu tandanya kata orang lain itu dinosaurus itu sudah keluar. Ya, ibaratkan kalau marah itu ya, kalau orang perkelahian misalnya. Terjadi suatu perkelahian, oh berarti dinosaurus itu sudah terbangun, sudah keluar dari kandangnya, ya. Anggap saja itu, misalnya kita mengeluarkan emosi yang berlebihan, berarti dinosaurusnya itu sudah bangun. Bagaimana caranya supaya dinosaurusnya itu tidur? Kita harus bisa mengelola emosi tadi, ya. Misalnya nih, contoh, kalian di pagi hari mau berangkat ke sekolah, tiba-tiba ada kendala, ban sepeda listrik kalian bocor terkena paku. Nah, terus tiba-tiba lagi ada mobil yang lewat, kalian kena cipratan air dari mobil yang lewat tadi. Bagaimana perasaan kalian? Marah, kesal, jengkel. Pernah nggak orang merasakan hal seperti itu? Pernah nggak kejadian dengan diri kalian? Pernah? Pernah kena cipratan mobil? Nah, terus kalian balasnya dengan apa? Apa kalian teriak, woi, kenapa? Kamu jangan kena aku nih. Nah, pernah nggak teriak seperti itu? Nggak pernah.
Dia lempar batu kaca mobilnya. Jangan ya. Nanti orang tambah marah lagi. Kalau ada sesuatu kesalahan dari orang lain, itu harus kita terima dengan lapang dada. Ya. Kalau perlu kita yang walaupun kita ibaratnya tidak apa ya sama orang lain yang salah, nggak apa-apa kalau kita yang bisa menang, ya bukan yang merendahkan diri kita, tapi alangkah lebih baiknya apabila orang yang mengganggu kita, nggak apa-apa kalau kita yang bisa minta maaf. Alangkah baik itu membuat suatu masalah menjadi dosa. Ya, cara mengelola emosi kita ambil hikmahnya. Jangan kita ambil yang tidak baik, kita ambil manfaatnya. Oh, mungkin kawanku tadi itu lagi kecewa misalnya dengan kawannya sehingga dia juga mengganggu aku misalnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan di depan? Ada nggak ya? Berarti sudah paham belum tentang emosi? Oke, sekarang ada tugas bukunya ya. Oke, sudah 5 soal yang sudah disampaikan. Minta tolong satu orang untuk membacakan dari hasil yang sudah kalian jawab. Coba, emosi apa yang paling sering kamu rasakan dalam minggu ini? Kesal, sekarang kesalnya kesal. Ada seseorang yang ada di kelas, ada di rumah, bukan di rumah, gara-gara adik sudah lupa. Terus apa yang kamu lakukan? Manajemennya, musibnya, masalah. Terus mengendalikan emosi, ya. Terus selanjutnya saat kamu marah, apa yang biasanya yang kamu lakukan? Diam. Betul. Kalau diam, dia nangis. Ya, oke, duduk. Terima kasih. Coba sih siapa ini? Tapi ketua kelas siapa? Arif. Emosi apa yang paling sering kamu rasakan dalam minggu ini? Marah gara-gara apa? Gara-gara dari rumah. Apa? Tidak ngasih duit. Diajak sama kakak. Terus dibalas dengan apa? Terus kamu balas gimana? Oh, nggak balas ya. Oke, berarti bisa mengendalikan emosi. Baik, dari pembelajaran hari ini, apakah kalian sangat senang? Ya, baik. Kali ini Ibu coba menanya kalian, bagaimana perasaannya ketika belajar tentang emosi coba. Berdiri. Jangan lupa pelajari emosi, saya tahu bagaimana cara mengelolanya. Oke, terima kasih.